Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Zafira Pujiwaluyo dengan NPM 43246081 dan rekan saya Aulia Wahyuningdiah dengan NPM 4324600119. Kami dari kelas 3C Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal. Tujuan kami membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Budi Setio, SE, MSI. Sekian pembukaan materi kali ini. Selanjutnya kita akan mulai pada pemaparan materi dengan judul Teori Akuntansi Syariah. Teori akuntansi syariah. Pengertian syariah. Istilah syariah berasal dari kata Arab syariah, syara'u, syari'an, syariatan, wa syariatan yang secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Diartikan sebagai jalan yang lurus yang harus diikuti. Dalam Al-Quran, istilah ini digunakan untuk menunjukkan akidah tauhid, hukum-hukum, dan akhlak yang menjadi pedoman hidup. Menurut Mahmud Syaitut, Islam memiliki dua landasan, yaitu akidah dan syariah, yang berfungsi mengarahkan akal dan hati manusia untuk mencapai tujuan akhir agama Islam, yakni akhlak mulia. Makna syariah. Secara etimologi, syariah berarti seluruh aturan, hukum, perintah, dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Syariah mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, melalui ibadah dan hubungan manusia dengan sesama, hablum minannas, melalui muamalah, sosial, pendidikan, dan kenegaraan. Tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan hidup, menjaga manusia dari keburukan, serta mengantarkan pada keselamatan dunia dan akhirat. Perbedaan syariah, fikih, dan akhlak. Syariah merupakan seluruh aturan dan ketentuan Allah SWT yang menjadi pedoman hidup umat Islam, mencakup akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, bersifat universal dan tetap karena bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fikih. Fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah seperti tata cara sholat, zakat, jual beli, dan hukum pidana Islam. Bersifat dinamis dan kontekstual karena merupakan hasil ijtihad para ulama sesuai kondisi zaman dan tempat. Selanjutnya adalah akhlak. Merupakan sikap dan perilaku manusia yang lahir dari pengalaman, akidah, dan syariah, seperti jujur, amanah, sabar, dan menghormati orang lain. Akhlak mencerminkan keberhasilan seseorang dalam memahami dan mengamalkan syariah secara utuh. Kedudukan syariah. Yang pertama, pedoman hidup menyeluruh atau ad-din. Syariah berfungsi sebagai peta jalan lengkap bagi kehidupan manusia yang mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari ibadah, mahdan seperti zakat, sholat, puasa, haji, hingga muamalah yaitu ekonomi, sosial, politik, dan etika. Yang kedua, sumber oritatif dan mengikat. Syariah bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Kepatuhan terhadap syariah adalah bentuk ketundukan dan keimanan kepada Allah SWT. Yang ketiga yaitu fondasi agama Islam. Syariah menjadi tulang punggung agama yang menegakkan ajaran akidah dan membentuk akhlak. Tanpa syariah, praktik keislaman akan kehilangan arah dan nilai keadilan. Yang keempat, menjamin kemaslahatan atau maqasid syariah. Tujuan penerapan syariah adalah mewujudkan kebaikan atau maslahah dan mencegah kerusakan mafsadah dengan melindungi 5 aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sumber-sumber syariah. Yang pertama yaitu Al-Quran, merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, menjadi sumber hukum tertinggi dalam Islam yang berisi pedoman hidup hukum dan nilai moral. Yang kedua, hadis, berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menjelaskan, menegaskan, dan melengkapi hukum dalam Al-Quran, menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran.
Yang ketiga, ijma atau konsensus ulama, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenal suatu hukum syara, menunjukkan adanya persatuan pandangan umat Islam dalam menetapkan hukum Islam. Yang keempat yaitu kias. Kias merupakan penetapan hukum terhadap suatu kasus baru dengan menyamakannya pada kasus yang sudah memiliki ketetapan hukum dalam Al-Quran atau hadis berdasarkan kesamaan alasan atau itlat, digunakan untuk menjawab permasalahan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nas. Prinsip-prinsip dasar syariah dalam ekonomi. Yang pertama, tauhid. Seluruh aktivitas ekonomi didasari oleh keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segalanya, sedangkan manusia hanya pengelolaan khalifah di bumi. Setiap aktivitas ekonomi, bekerja, berdagang, berinvestasi dianggap ibadah selama dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai tuntutan syariah. Larangan unsur haram. Ekonomi syariah menolak praktik yang merusak keadilan dan keseimbangan seperti maisir, judi, spekulasi, gharar, ketidakpastian, riba, bunga, dan segala bentuk objek haram. Tujuannya agar transaksi ekonomi bersih, adil, dan saling menguntungkan. Selanjutnya adalah keadilan dan keseimbangan. Syariah menekankan pembagian kekayaan yang adil, bukan merata, tapi proporsional. Melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Dilarang adanya monopoli, penimbunan, dan eksploitasi bagi hasil dan berbagai resiko. Sistem ekonomi syariah mendorong kemitraan usaha, bukan sistem bunga. Contoh, mudharabah, bukan pihak memberi modal, pihak lain mengelola. Musyarakah, kedua pihak menyumbang modal dan berbagi untung rugi sesuai kesepakatan. Prinsip syariah dalam akuntansi syariah. Prinsip integritas, kejujuran, dan moralitas. Akuntansi syariah menekankan nilai kejujuran dan amanah dalam setiap pencatatan transaksi. Semua aktivitas keuangan harus halal dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir. Prinsip syariah dalam akuntansi syariah. Prinsip integritas, kejujuran, dan moralitas. Akuntansi syariah menekankan nilai kejujuran dan amanah dalam setiap pencatatan transaksi. Semua aktivitas keuangan harus halal dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir. Prinsip transparan atau keterbukaan. Informasi keuangan harus disajikan secara jelas, akurat, dan mudah dipahami. Tidak boleh ada data yang disembunyikan karena setiap laporan akan digunakan untuk menilai kinerja, kejujuran, dan kepatuhan syariah suatu entitas. Prinsip keadilan. Akuntansi harus mencerminkan keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko. Dalam akad seperti mudharabah dan musyarakah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sementara kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal. Nilai-nilai dalam akuntansi syariah. Yang pertama, kejujuran. Segala pencatatan dan pelaporan keuangan harus dilakukan dengan jujur dan terbuka tanpa memanipulasi data. Kejujuran menjadi bentuk amanah yang harus dijaga oleh setiap akuntan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat. Yang kedua, keadilan. Akuntansi syariah berfungsi memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Setiap keuntungan, resiko, dan hak ekonomi harus dibagi secara adil dan proporsional sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, tanggung jawab. Akuntan dan lembaga bisnis dipandang sebagai pemegang saham. Mereka wajib melaporkan kondisi keuangan dengan benar karena setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Nilai-nilai akuntansi syariah. Selanjutnya yaitu transparansi dan keterbukaan. Laporan keuangan harus mudah diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Keterbukaan menciptakan kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, maslahah dan kepatuhan syariah. Setiap laporan keuangan harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip Islam dan kontribusinya terhadap kesejahteraan umat. Dengan demikian,
Akuntansi syariah bukan sekedar alat bisnis, melainkan wujud ibadah dan implementasi nilai tauhid dalam dunia ekonomi. Yang ketiga, keseimbangan dunia dan akhirat. Akuntansi syariah tidak hanya menilai laba atau kerugian materi, tetapi juga nilai moral, sosial, dan spiritual. Keberhasilan sejati diukur bukan hanya dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kemaslahatan yang dihasilkan bagi masyarakat. Materi Maqasid al-Syariah dan relevansinya terhadap akuntansi. Sebelum itu, kita masuk ke dalam pengertian Maqasid al-Syariah itu sendiri. Secara etimologis, kata Maqasid berasal dari bahasa Arab qasoda yaksidu maqasidan yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan syariah berarti jalan menuju sumber air dan secara istilah diartikan sebagai aturan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam semesta. Selanjutnya kita masuk ke dalam fokus maqasid syariah menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, menjaga agama atau fit ad-din. Ilat atau alasan diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada. Yang kedua, menjaga jiwa atau fit an-naf. Ilah atau alasan diwajibkannya hukum kisah diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Dan yang ketiga, menjaga akal atau fit al-alq. Ilah alasan diharamkan semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya. Dan yang keempat, menjaga harta atau fit al-mal. Ilah alasan pemotongan tangan untuk para pencuri. Ilah diharamkannya riba dan suap menyuap atau memakan harta orang lain dengan cara batil yang lain. Dan yang kelima yaitu menjaga keturunan atau fit an-nasi. Yang kelima ada menjaga keturunan atau fit an-nas. Artinya, ilah atau alasan diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina. Menurut Al-Ghazali 1412. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan Maqasid al-Syariah dalam ekonomi dan akuntansi. Syariah memiliki fungsi utama sebagai dasar moral, hukum, dan etika dalam sistem ekonomi Islam. Tujuan akhirnya adalah tercapainya falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dalam konteks akuntansi syariah, maqasid menjadi pedoman agar seluruh aktivitas pencatatan, pelaporan, dan penyajian informasi keuangan tidak hanya mematuhi standar teknis, tetapi juga memenuhi tanggung jawab spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fungsi maqasid al-syariah dalam akuntansi syariah. Fungsi yang pertama sebagai dasar moral dan etika ekonomi Islam, di mana prinsip ini menolak praktik yang mengandung riba atau bunga, ghohor atau ketidakjelasan, dan masyir spekulasi karena semuanya menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Fungsi yang kedua yaitu menjamin keadilan, kejujuran, dan transparansi. Salah satu tujuan utama maqasid adalah menegakkan keadilan dalam konteks akuntansi. Hal ini diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang jujur, relevan, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Fungsi yang ketiga adalah mengarahkan orientasi akuntansi kepada maslahat umat, yang artinya akuntansi syariah mendorong keberlanjutan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan publik sesuai dengan nilai Fungsi yang ketiga yaitu mengarahkan orientasi akuntansi kepada kemaslahatan umat, yang artinya akuntansi syariah mendorong keberlanjutan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan publik sesuai dengan nilai rahmatan lil alamin. Subbab selanjutnya yaitu implementasi maqasid al-syariah dalam praktik akuntansi.
Di sini terdapat bagan yang saling menghubungkan. Yang pertama yaitu laporan keuangan syariah disusun dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Bagian yang kedua menunjukkan bahwa penghindaran praktik terlarang seperti manipulasi data, markup, atau transaksi riba. Bagian yang ketiga yaitu pengakuan aset dan liabilitas harus sesuai dengan prinsip kepemilikan dan tanggung jawab dalam Islam. Bagian yang keempat mengungkapkan Bagian yang keempat adalah Bagian yang keempat yaitu pengungkapkan Bagian yang keempat adalah pengungkapan sosial atau full disclosure. Kenapa? Bagian yang keempat yaitu pengungkapan sosial, yang artinya untuk menegakkan keadilan dan transparansi bagi semua pihak. Dan bagian yang kelima adalah penerapan PSAK syariah atau pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang mengacu pada prinsip Maqasid dan Fatwa DSN MUI. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori syariah dalam perspektif akuntansi. Bagian ini menjelaskan perbedaan antara teori akuntansi syariah dengan teori akuntansi konvensional. Yang pertama ada filosofi dasar. Di dalam akuntansi konvensional banyak dibangun atas paradigma ekonomi Yang pertama, filosofi dasar. Akuntansi konvensional banyak dibangun atas paradigma ekonomi kapitalistik, yakni profit maximization, efisien, dan kepentingan pemegang saham. Sedangkan dalam akuntansi syariah berlandaskan nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, amanah, transparansi, kemaslahatan umat, serta tujuan syariah yaitu maqasid al-syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori yang kedua yaitu tujuan pelaporan dan akuntabilitas. Di dalam akuntansi konvensional, laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi bagi investor, kreditor, dan pihak eksternal agar dapat mengambil keputusan ekonomi. Sedangkan dalam akuntansi syariah, pelaporan keuangan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga harus mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual serta kontribusi terhadap kesejahteraan umat. Teori selanjutnya yaitu konsep kepemilikan dan distribusi hasil. Di dalam akuntansi konvensional, cenderung melihat entitas bisnis sebagai entitas terpisah dari pihak pemilik atau entry teori dan fokus pada laba dan nilai pasar. Sedangkan dalam akuntansi syariah lebih mempertahankan bahwa bisnis dan harta adalah amanah, bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara halal dan adil. Dan distribusi hasil harus memperhatikan keadilan dan kemaslahatan, bukan hanya maksimalisasi laba. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep nilai atau value dan etika dalam pelaporan keuangan syariah. Yang pertama, nilai atau value. Nilai dalam akuntansi syariah bukan sekedar monetaris atau ekonomis, tetapi juga nilai moral dan spiritual. Misalnya nilai kejujuran, nilai amanah, nilai transparansi, dan nilai keadilan. Dan yang kedua, etika dalam pelaporan akuntan. Dan yang kedua, etika dalam pelaporan keuangan. Nilai-nilai etika seperti adil, kejujuran, amanah, ketakwaan menjadi kerangka normatif yang memandu perilaku akuntan syariah. Nilai yang ketiga yaitu pelaporan yang mencerminkan value dan etika. Laporan keuangan syariah diharapkan tidak hanya mengukur kinerja finansial, tetapi juga mengharap bagaimana aktivitas bisnis tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah, dampak sosialnya, dan bagaimana amanah harta terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke subbab
Selanjutnya, kita masuk ke dalam spiritual accountability. Yang pertama, pengertian spiritual accountability sendiri. Dalam tradisi Islam, manusia itu dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya, termasuk harta dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, setiap tindakan ekonomi dan pelaporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Dan yang kedua, yaitu ada praktik akuntabilitas spiritual dalam akuntansi syariah. Akuntansi syariah menurut akuntan dan manajer keuangan untuk memperhatikan bahwa laporan keuangan adalah bagian dari ibadah atau aktivitas yang bernilai di sisi Allah jika dilakukan dengan amanah, kejujuran, dan keadilan. Selanjutnya ada implikasi terhadap akuntansi dan pelaporan. Karena adanya elemen spiritual accountability ini, akuntansi syariah memerlukan pengungkapan tambahan atau disclosure selain standar teknis biasa. Misalnya, pengungkapan aktivitas sosial, kepatuhan sosial. Misalnya pengungkapan aktivitas sosial, kepatuhan syariah, dana, zakat, infak, sedekah, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, akuntansi itu harus bersifat jujur, transparan, dan menghindari penyajian yang menyesatkan karena mereka bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, standar kerangka teorik dan praktik akuntansi syariah dapat berbeda atau lebih kompleks dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Selanjutnya, kita masuk ke dalam implikasi teori syariah terhadap praktik akuntansi. Selanjutnya, penerapan dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada kepatuhan syariah. Jadi, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa seluruh produk, transaksi, pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu halal, bebas riba, bebas ghahar, dan bebas masyir, dan juga sesuai dengan tujuan syariah. Yang kedua, ada produk dan akad syariah. Jadi, produk pembiayaan seperti masyarakat, mudharabah, murabahah harus dicatat dengan sistem akuntansi yang mencerminkan substansi syariah. Misalnya, pembagian hasil sesuai nisbah, pengakuan keuntungan dan kerugian secara adil. Dan yang ketiga ada governance syariah. Lembaga syariah harus mengimplementasikan tata kelola syariah yang melibatkan pengawasan Dewan Syariah, Komite Audit Syariah, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian internal yang sesuai dengan nilai syariah. Dan yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Karena lembaga syariah memiliki peran sosial lebih besar, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka pelaporan keuangan mereka harus mencakup aspek sosial dan kemaslahatan umat, bukan hanya profit semata. Kita masuk ke dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK syariah. Yang pertama, standar seperti PSAK nomor 101-108 untuk entitas syariah, PSAK 102 untuk mudharabah, PSAK 109 zakat, menjadi rujukan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah. Dan yang kedua, ada studi kasus menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 dalam pengakuan pendapatan mudharabah di salah satu bank syariah telah sesuai standar. Dan yang ketiga, laporan keuangan syariah harus mengungkap aspek syariah seperti nisbah bagi hasil, dana sosial, transaksi halal, dan kepatuhan syariah. Hal ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam peran akuntan dalam menjaga kepatuhan syariah. Yang pertama adalah profesional dan etis, di mana akuntan harus memegang nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan transparansi.
Dan yang kedua ada penghubung kepatuhan syariah, yang artinya memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan entitas telah sesuai dengan akad dan fatwa syariah. Dan yang ketiga, pendidik dan pembaruan sistem. Karena banyaknya hambatan implementasi standar syariah, akuntan syariah perlu meningkatkan literasi, pembaruan sistem informasi keuangan syariah, melakukan audit internal syariah, dan mengungkapkan kisah keberlanjutan sosial yang selaras dengan nilai syariah. Dan yang keempat ada pelaporan nilai sosial dan syariah. Akuntan syariah harus menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya menampilkan angka tetapi juga mencangkup aspek sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan dampak kemaslahatan serta pengelolaan sumber daya secara produktif. Hal ini memperkuat legitimasi lembaga syariah di masyarakat. Nah, kita masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Jadi pada kesimpulan pada materi hari ini adalah syariah merupakan pedoman hidup menyeluruh yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama dengan tujuan utama yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan. Dalam bidang ekonomi dan akuntansi, syariah berfungsi sebagai dasar moral, hukum, dan etika yang menuntut seluruh aktivitas agar berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Akuntansi syariah berlandaskan maqasid syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menjadikan setiap kegiatan ekonomi sebagai bentuk ibadah dan pertanggungjawaban spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhirnya adalah tercapainya falah yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.